Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Ibu Dr. Meriani, SLAK MMMAK CA. Pada topik hari ini kita akan membahas topik akuntansi untuk perusahaan dagang. Materi yang diambil dari topik hari ini dari buku Jeffrey Wagen tahun 2015, Financial Accounting, IFRS Edition, John Wille and Son. Outline materi hari ini, materi topik ini, akuntansi pembelian, akuntansi penjualan, periode kredit, harga pokok penjualan, jurnal penyesuaian berkenaan dengan persediaan. Perusahaan jasa, apa itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa menjual jasa untuk memperoleh penghasilan. Pendapatan minus beban dapat laba usaha. Contoh perusahaan jasa seperti apa? Contohnya, kantor akuntan publik, kantor pengacara, dan lain sebagainya. Perusahaan dagang. Bagaimana dengan perusahaan dagang? Perusahaan dagang menjual produk untuk memperoleh penghasilan. Dari pabrik, distributor, pengecer ke pelanggan. Dimulai dengan pembelian barang dagangan dan berakhir dengan penerimaan uang tunai dari hasil penjualan. Bagaimana pencatatan persediaan untuk perusahaan dagang? Karena perusahaan dagang menjual barang dagang, maka ada persediaan. Dalam mencatat persediaan ada sistem pencatatan persediaan periodik dan perpetual. Untuk sistem perpetual, jurnal untuk sistem perpetual, persediaan dicatat pada hutang dagang pada persediaan, piutang dagang pada penjualan, harga pokok penjualan pada persediaan. Untuk pembelian secara kredit, jurnalnya persediaan pada hutang dagang. Untuk pengembalian oleh pelanggan, hutang dagang pada persediaan. Untuk transaksi penjualan secara kredit, harga pokok penjualan pada persediaan. Dalam sistem perpetual, persediaan adalah perkiraan aktiva yang aktif. Seluruh pembebanan dicatat pada saat terjadi. Masalah umum usaha dagang, biasanya masalah pengiriman produk. Kedua, masalah penagihan termasuk masalah diskon. Ketiga, masalah menerima pengembalian produk atau retur barang. Keempat, masalah berkutak dengan pelanggan yang menunggak atau pelanggan yang tidak dapat membayar kredit. Kelima, masalah penyediaan pelayanan yang berkelanjutan. Sistem periodik. Tadi ada dua sistem dalam pencatatan persediaan. Yang pertama perpetual, yang kedua sistem periodik. Apa itu sistem periodik? Dalam sistem periodik tidak dilakukan pencatatan secara day-to-day basis. Kalau perpetual dilakukan pencatatan secara day-to-day basis. Kalau perpetual secara day-to-day basis, kalau periodik secara periode. Secara periodik. Dalam sistem periodik, perhitungan harga pokok penjualan dimulai dengan penentuan cost of goods sold, cost of goods available for sale, yakni penjumlahan persediaan awal ditambah pembelian periode berjalan. Dalam sistem perpetual, harga pokok penjualan dapat langsung diketahui pada saat terjadinya penjualan. Perhitungan harga pokok penjualan untuk sistem periodik, persediaan awal ditambah pembelian, dapatlah persediaan siap untuk dijual. Contoh, Binus Company menawarkan 30% trade diskon untuk setiap pesanan minimal 1.000 unit untuk produk X. Harga jual per unit X adalah $5,25. Nah, untuk menghitung harga fakturnya, kuantitasnya 1.000 dikali harga per unitnya $5,25, totalnya $5.250 dikurang diskon 30%, 30% dari 5.250 sebesar $1.575. Harga fakturnya setelah diskon sebesar $3.675. Nah, berikutnya bagaimana jurnal pencatatan pembeli dan penjual. Dari sisi penjual, misalnya tanggal 12 Januari, penjualan dengan kredit
term 2/10 n/30. Artinya, jika dibayar dalam jangka waktu 10 hari atau kurang, maka konsumen akan mendapatkan diskon 2%. Batas maksimal pelunasan 30 hari. Nah, untuk deskripsi jurnal dari sisi penjual adalah piutang dagang pada penjualan, harga pokok penjualan pada persediaan. Dari sisi pembeli, persediaan pada hutang dagang. Pada saat pelunasan dalam periode diskon, bagaimana jurnalnya? Dari sisi penjual, kas potongan penjualan pada piutang dagang. Dari sisi pembeli, jurnalnya hutang dagang pada kas. Pengembalian oleh pelanggan atau return. Bagaimana jurnal pencatatan bila mana pembeli mengembalikan barang yang telah dibeli? Pengembalian oleh pelanggan umumnya suatu kontra akun yang call sales return and allowance digunakan untuk mengakumulasi baik pengembalian maupun potongan harga. Tentu saja informasi jumlah penjualan kotor harus senantiasa tersedia, yang memungkinkan manajer memantau tingkat return and allowance untuk berbagai kepentingan. Nah, bagaimana jurnalnya? Jurnal pencatatan untuk pengembalian oleh pelanggan atau dalam accounting, akunnya return and allowance. Piutang dagang pada penjualan, pada saat penjualan. Pada saat return atau pengembalian barang oleh pelanggan, jurnalnya sales return and allowance pada piutang dagang. Biaya pengiriman. Biaya pengiriman ada dua, FOB shipping point, penjual membayar biaya pengiriman, dan ada FOB destination, maka pembeli yang membayar biaya pengiriman. Contoh jurnal penyesuaian. Menurut buku saldo persediaan $255.000, hasil stock of name atau perhitungan fisik $252.500. Ada selisih $2.500. Contoh jurnal penyesuaiannya bagaimana? Jurnal penyesuaiannya harga pokok penjualan pada persediaan sebesar selisih tadi, yaitu $2.500 untuk menyesuaikan nilai persediaan sesuai hasil stock of name atau perhitungan fisik. Demikian materi topik hari ini, yaitu akuntansi untuk perusahaan dagang. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.